Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yustisia Adiluna Jusri dengan NIM B0D023161. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai fungsi Pancasila dalam menghadapi globalisasi. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila secara harfiah. Pancasila secara harfiah memiliki arti 5 dasar. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila merupakan 5 dasar negara yang harus dijadikan pedoman hidup bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan. Pancasila selain sebagai dasar negara, juga sebagai sumber nilai dari segala nilai-nilai yang lain. Segala norma-norma atau aturan-aturan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, pengertian Pancasila secara terminologi. Pancasila secara terminologi telah digunakan oleh Insinyur Soekarno sejak 1 Juni 1945 ketika sidang BPUPKI sedang berlangsung. Setelah BPUPKI dibubarkan karena dinilai sudah berhasil melaksanakan tugas-tugasnya, maka dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi berhasil dilaksanakan, sehari setelahnya PPKI berhasil mengesahkan UUD 1945. Pada saat itu UUD terdiri dari pembukaan UUD 1945 dan 37 pasal. Di dalam UUD 1945 tercantum sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila tersebut sudah disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa rumusan yang diusulkan. Namun dari berbagai rumusan yang diusulkan, Pancasila yang sah secara konstitusional adalah rumusan Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Hal itu juga diperkuat dengan Inpres nomor 12 tanggal 13 April 1968. Selain itu ada juga ketetapan nomor 20 MPRS 1966 yang menegaskan bahwa penulisan, pengucapan, dan rumusan Pancasila yang sah sebagai dasar negara Indonesia adalah yang tercantum di dalam UUD 1945. Yang ketiga, nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila dibentuk dari nilai-nilai kebudayaan, nilai adat istiadat, dan nilai religius yang sudah ada di dalam diri masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar moral atau tolak ukur dalam bersikap. Di dalam Pancasila terdapat 3 nilai-nilai luhur, yaitu yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praksis. Nilai dasar adalah asas yang berdasarkan budaya dan nilai-nilai di dalam bangsa Indonesia yang bersifat abstrak. Nilai ini cenderung tidak berubah-ubah, namun selalu bisa mengikuti perubahan zaman. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Nilai instrumental tersebut berbentuk norma sosial dan norma hukum. Nilai-nilai instrumental Pancasila adalah UUD 1945 dan TAP MPR UUD nomor 2 tahun 1999 yang membahas mengenai partai politik, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang membahas tentang hak asasi manusia dan lain-lain. Kemudian nilai praksis adalah sebuah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama,
sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, dan yang ketiga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, keempat sebagai dasar negara, kelima sebagai sumber dari segala hukum, keenam sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, yang ketujuh sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Nah, kemudian yang kelima, saya akan membahas tentang pengertian globalisasi. Kata globalisasi berasal dari kata globe yang berarti miniatur bola dunia. Sampai saat ini tidak ada pemahaman pasti mengenai globalisasi. Inti dari globalisasi sejauh ini adalah bagaimana Anda melihatnya. Namun secara umum, globalisasi adalah istilah yang berkaitan dengan meningkatnya saling ketergantungan dan ketergantungan antara suatu negara dan masyarakat di seluruh dunia melalui budaya, investasi, perdagangan, dan bentuk interaksi lainnya. Globalisasi juga telah dijelaskan sebagai fenomena hilangnya batas-batas akibat berbagai perkembangan yang terdapat di seluruh aspek kehidupan, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memudahkan manusia untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara dan memperoleh berbagai macam informasi tentang hal apa yang sedang terjadi di dunia luar. Tentu saja, keberadaan globalisasi membawa pengaruh yang besar, baik positif maupun negatif. Pengaruh tersebut meliputi bidang politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan bidang lainnya. Dan mungkin jadi salah satu penyebab tergerusnya nilai-nilai Pancasila bangsa Indonesia. Selanjutnya, peranan Pancasila di era globalisasi. Seperti yang kita tahu, bahwasanya Pancasila merupakan ideologi yang dianut oleh negara Indonesia. Pancasila sendiri merupakan sumber hukum yang ada di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, peran Pancasila sangatlah besar bagi eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Pancasila di era global sekarang ini adalah untuk menjaga segala sesuatu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia diharapkan mampu berturut serta dalam menjaga dan mencintai negara Indonesia, sekaligus dapat dipakai sebagai instrumen untuk menyeleksi nilai-nilai kehidupan yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Globalisasi sudah banyak menggeser nilai-nilai Pancasila serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah di beberapa bidang seperti lunturnya atau hilangnya kebudayaan asli bangsa, patriotisme, memudarnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, timbulnya rasa minder dan kurang percaya diri, gaya hidup yang mulai mengikuti kebarat-baratan. Kita mungkin tidak bisa menolak secara langsung masuknya kebudayaan luar ke dalam negeri, karena kita juga mengikuti perkembangan zaman dan tren yang ada. Tetapi kita juga harus mampu membatasi diri kita agar kebudayaan dan nilai-nilai Pancasila yang telah tertanam dalam diri kita tidak luntur dan tetap lestari. Selanjutnya yaitu penguatan nilai Pancasila dalam kehidupan pada arus globalisasi. Kehadiran globalisasi sangat mempengaruhi perkembangan nilai-nilai Pancasila rakyat Indonesia. Menurut Maria, tahun 2012,
Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam jiwa masyarakat, khususnya di kalangan muda Indonesia. Pemuda memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membangun suatu bangsa. Pemuda dapat dikatakan sebagai penentu keberhasilan suatu bangsa. Sama halnya dengan bangsa Indonesia. Akan berhasil ketika kalangan muda berhasil dalam semua hal, termasuk berhasil dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi tidak hanya memiliki pengaruh yang baik dan tidak baik. Globalisasi memiliki sebuah tantangan, seperti menurut S. Widoyono yang mengungkapkan globalisasi memiliki 4 tantangan yang wajib diantisipasi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Seiring dengan masyarakat yang telah paham dan merealisasikan akan Pancasila sebagai payung kehidupan berkebangsaan di negara Indonesia, namun tak jarang pula masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh akan nilai-nilai luhur yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Mengingat dengan adanya pengaruh globalisasi ini mungkin menjadi salah satu faktor yang sangat mendominasi akan terjadinya hal yang saya sampaikan. Globalisasi sendiri dapat diartikan sebagai masuknya ke ruang lingkup dunia atau universal. Bangsa yang menutup diri dari globalisasi adalah bangsa yang menutup diri untuk maju dan akan menjadi bangsa yang tertinggal. Namun, kita dapat melihat kondisi masyarakat Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini, yang tercermin pada setiap pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi ini, Pancasila sangat diperlukan sebagai pembatas agar kita dapat memilih mana budaya yang dapat diterima di Indonesia dan yang bermanfaat dan mana yang seharusnya tidak diterapkan di Indonesia. Semua itu juga didukung dengan kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa menyikapi era globalisasi secara bijak agar dapat bermanfaat dan membuat bangsa Indonesia semakin maju dan berkembang. Di era globalisasi ini, peran Pancasila sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Penguatan nilai-nilai Pancasila sangat perlu dilakukan dan dioptimalisasikan, mengingat lemahnya nilai-nilai Pancasila masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi antar umat beragama, adil dan beradab, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Namun, dampak dari globalisasi ini, masyarakat cenderung memiliki sikap yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.